Halo, saudara-saudara. Pemilihan wali kota di New York sedang menjadi atensi dunia karena fenomena seorang Zohran Mamdani. Jadi Zohran Mamdani ini seorang Muslim, seorang milenial, dan seorang imigran karena dia lahir di Kampala, Uganda dari keturunan India. Lalu dia terpilih menjadi wali kota New York City, sebuah kota ikonik di Amerika dan sebuah kota yang sangat besar dan tentu menjadi perhatian dunia. Apa faktor-faktornya? Ayo kita bahas. Zohran Mardani adalah seorang anggota Partai Demokrat dari sayap sosialis, jadi dia anggota dari DSA, Democratic Socialist of America. Dia kemudian maju ke dalam pemilihan wali kota di New York dengan isu-isu yang diusungnya antara lain adalah soal isu perumahan, soal sewa apartemen dan sewa tempat tinggal yang tinggi, kemudian soal transportasi, soal keadilan sosial. Itu menjadi semacam kampanye utama daripada Zohran Mamdani ini. Yang menarik dari Zohran Mamdani ini adalah dia seorang aktivis dan dia sangat rajin. Kalau di Indonesia mungkin belusukan ya, dia rajin mendatangi komunitas-komunitas di level grassroots, kemudian menawarkan ide-idenya, dan kemudian ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa. Yang menarik saat kampanye itu dia tidak mau menerima donasi dari korporat-korporat besar, jadi dia betul-betul mengumpulkan pendanaan kampanye itu dari grassroots, dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Tapi bagi kita di Indonesia, faktor yang menarik dari Zohran Mamdani ini adalah dia seorang Muslim. Ya, tentu kita di Indonesia yang mayoriti adalah Muslim sangat antusias untuk menyimak berita tentang bagaimana seorang Muslim bisa menjadi wali kota di sebuah kota besar di Amerika Serikat. Ya, tapi kalau kita lihat faktor agama adalah bukan faktor yang menjadi utama, baik faktor untuk menarik atau untuk menolak. Tapi yang menarik dari perhatian dari para pemilih adalah apa yang ditawarkan oleh seorang Mamdani ini. Tentu krisis perumahan, harga sewa perumahan yang tinggi, transportasi yang mahal, dan keadilan ekonomi serta keamanan adalah menjadi isu utama yang kemudian menarik perhatian calon pemilih. Kalau kita lihat New York ini komunitas Muslim kira-kira ada 10% ya, yang utamanya mereka adalah tinggal di basis-basis Muslim seperti Bronx, Brooklyn, Queens gitu. Jadi ini yang menjadi perhatian publik dan isu-isu konkret itu yang kemudian menjadikan orang memilih dia gitu. Di samping itu juga Mamdani ini adalah seorang yang dengan cita inklusif yang sangat kuat. Kemudian ini juga menjadi sesuatu yang menarik bagi para pemilih. Perjalanan politik Zohran Mamdani ini bisa dibilang sangat luar biasa. Dia seorang aktivis sosialis demokrat, lalu dia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh besar, orang-orang dengan nama besar seperti Eric Adams. Eric Adams ini adalah petahana di wali kota New York yang kemudian mencoba mengikuti preliminary atau pemilihan pendahuluan di level Partai Demokrat namun tidak terpilih. Sempat akan maju di jalur independen tapi tidak jadi. Lalu juga ada Andrew Cuomo yang juga merupakan mantan gubernur New York State ya, State of New York, sehingga kemudian ini juga nama besar yang kemudian akhirnya ketika kalah di level pemilihan pendahuluan di Partai Demokrat juga kemudian dia running di jalur independen tapi akhirnya kalah gitu. Kalau kita lihat hasil pemilihan kemarin, misalnya Andrew Cuomo mendapatkan suara 35%, lalu Zohran Mamdani sendiri mendapatkan suara 51,8, ya 52%, lalu rivalnya dari Curtis Sliwa ini dari Partai Republik yang hanya mendapatkan 10,7%. Tentu New York adalah kota dengan basis Partai Demokrat terbesar ya, salah satu terbesar, sehingga kemudian bisa dipahami kalau suara dari kandidat Partai Republik itu tidak seberapa gitu. Nah, tentu sebagai sebuah kota dengan basis pemilih Partai Demokrat, rival-rivalnya di internal Demokrat sendiri sangat luar biasa kuat, sehingga kemudian kalau dia lolos di level preliminary, bisa dibilang jalannya cukup mudah ya, untuk mendapatkan posisi sebagai wali kota. Gitu.
Fenomena Zohran Mamdani ini tentu menarik karena kalau kita lihat di kota-kota besar di dunia, khususnya di dunia barat, Zohran Mamdani sungguhnya bukan orang pertama dari kelompok muslim ya, dari komunitas muslim yang terpilih menjadi wali kota. Kalau kita lihat misalnya di tahun 2016 di London terpilih seorang wali kota muslim, Sadiq Khan, ya, yang kemudian itu menjadi sesuatu berita besar juga karena seorang muslim terpilih di sebuah kota besar di London yang dimana muslim adalah minoritas. Sebelum itu di kota besar lainnya di Rotterdam, Belanda juga ada seorang muslim yang terpilih menjadi wali kota yaitu Ahmad Abu Tholib, dan ini juga menjadi sebuah catatan menarik juga gitu. Tapi apa yang membuat mereka menarik dan kemudian terpilih menjadi wali kota di kota besar, di kota yang muslimnya adalah minoriti gitu ya? Apa sih yang membuat mereka menjadi menarik perhatian dan dipercaya oleh pemilih? Yang pertama tentu kita bisa melihat orang-orang seperti Zohran Mamdani, seorang Ahmad Abu Tholib, seorang Sadiq Khan adalah orang-orang yang moderat, orang-orang yang inklusif dan kemudian terbuka terhadap pergaulan-pergaulan antar komunitas gitu. Sehingga kemudian dia tidak membawakan semacam isu bahwa saya muslim dan saya membutuhkan pengakuan setara dengan orang-orang atau penduduk lainnya di kota ini. Bukan seperti itu yang dia bawa, tetapi bahwa saya sama dengan penduduk lainnya atau masyarakat lainnya yang kompeten dan kemudian berkompetisi untuk mendapatkan jabatan atau memimpin kota tersebut gitu. Jadi dia datang bukan sebagai inferior yang minta pengakuan, tetapi sebagai salah satu tokoh atau anggota masyarakat yang setara dengan yang lain dan kompeten untuk memimpin kota gitu. Faktor lainnya tentu kalau kita lihat misalnya London, Rotterdam, New York adalah kota-kota besar, liberal, kota global di mana populasinya adalah para imigran dari berbagai negara, kemudian punya tradisi politik yang lebih progresif, banyak pemilih muda gitu ya. Kota-kota seperti ini cenderung lebih terbuka, lebih inklusif dan lebih menerima gagasan-gagasan baru, sehingga kemudian ini membuat kelompok-kelompok minoritas seperti dari komunitas muslim memungkinkan mereka untuk maju menjadi pimpinan atau menjadi wali kota di kota-kota seperti itu. Tentu ini menarik. Kemudian pada akhirnya komunitas-komunitas di kota global, kota yang bisa jadi melting pot dari berbagai agama, berbagai suku, berbagai latar belakang, kemudian menetapkan pilihan pada sosok yang memang memiliki kompetensi, bukan mengandalkan latar belakang primordial mereka. Ke depan mungkin kelompok-kelompok komunitas minoritas seperti dari Muslim, dari Asia secara umum, lalu dari Afrika, dari Timur Tengah, mungkin akan punya banyak kesempatan untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur di negara-negara barat, karena kemudian politik semakin terbuka, politik semakin menghargai ide-ide dan kemudian gagasan-gagasan. Dan pelajaran bagi Indonesia adalah bagaimana kita kemudian membuka diri untuk menerima pemimpin dari latar belakang apapun, sepanjang dia memiliki kompetensi dan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dan program-program yang bisa diterima dan bisa membawa masa depan yang lebih baik. Terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.